Silakan duduk, saudara sekalian. Terima kasih tim worship yang sudah melayani kita semua dengan luar biasa. Michael, duduk sebentar ya Michael. Shalom semuanya. Saya mau, nggak apa-apa. Saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional. Buat ibu mertua saya, Ibu Nani Wijaya, buat emakku di belakang, Ibu Dian, buat Bugem, buat semuanya yang ada di tempat, Ibu Dewi juga, penatua senior ya. Saya berdoa supaya kiranya Tuhan senantiasa memberkati para ibu-ibu di dunia. Tidak saja yang udah jadi ibu, yang nona-nona, yang calon jadi ibu. Saya juga berdoa melepaskan berkat. Bugem supaya cepat dapat momongan. Amin. Oke, saudara, kita 2 bulan ini kita baru merayakan 3 event penting ya dalam kehidupan orang percaya, yaitu Jumat Agung, penyalipan Kristus untuk menebus dosa kita semua. Lalu ada kebangkitan Kristus ya, memberikan kita encouragement yang baru, kekuatan yang baru. Lalu ada kenaikan Yesus Kristus, kita menerima sebuah misi. Mari tolong ditampilkan ayatnya. Matius 28 ayat, waktu Matius 28 ayat 5-8 ini berbicara tentang kebangkitan Kristus ya. Maria dan Maria Magdalena ke kuburnya kosong. Mereka kaget, kok bisa? Ternyata apa yang Kristus katakan tuh benar. Tuhan kita itu gak pernah ngomong omon-omon. Apa yang dia ngomongin itu pasti terjadi ya. Jadi kita harus percaya sama Tuhan. Waktu mereka lihat kubur sudah kosong, dikasih perintah, tolong dong dikasih tahu dong bahwa Yesus udah bangkit. Lalu Maria dan Maria Magdalena cepet-cepet, mereka takut. Tapi mereka punya sukacita, mereka memberitakan kabar sukacita itu, kabar yang benar-benar menggemparkan bahwa Yesus sudah bangkit dari mati, dari kubur. Lalu kenaikan Yesus Kristus, Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kenaikan Kristus, Tuhan kasih kita semua Roh Kudus ya. Di tempat ini kita memiliki Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Hari ini saya akan bicara tentang showcase of Christ ya. Kita jadi showcase-nya Tuhan Yesus. Ayatnya dari 2 Korintus 3 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. Next, Kamu adalah surat pujian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, tolong ditulis dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sebelumnya saya mau minta tolong Michael nih, coba mainkan. Pengen tahu nih, jemaat-jemaat tahu nggak ini lagu apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Tokopedia berarti jago ya kamu online shopping. Udah level apa? Gold, platinum atau apa? Satu lagi. Dulu waktu saya sekolah, ini ketinggian nih Michael nih ngerjain saya nih. Pokoknya gini ya, gue gak berani nih. Kayaknya kan itu kan musiknya begitu ya, dia beli dong. Ayo beli dong, abang capek dorong gitu. Itu saya mau tunjukin apa, thank you Michael. Jadi intinya Tokopedia, es krim Walls itu melekat banget sama kita ya. Begitu bunyi, tukang es krim lewat. Begitu notif dari Tokopedia bunyi, mungkin ada paket yang on the way ya. Demikian juga kita, hidup kita. Orang kalau lihat kita harus, itu si Oki itu murid Kristus. Itu si Oki tuh ya, jemaat MCC tuh, hidupnya udah jadi berkat. Kita dibaca sama orang, ya kita harus menyatakan apa yang menjadi isi pikiran Kristus dan isi hati Kristus. Maka dari itu kita harus pikir 2 kali sebelum kita berbuat yang aneh-aneh, malu-maluin nama Kristus. Salah satu cara untuk bagaimana kita boleh menjadi showcase of Christ adalah untuk menjadi berkat. Bagaimana ya? Kayak setelah semua event penting ini, tadinya kan katanya ada gap
kita sama Tuhan. Tapi kematian, kebangkitan itu membuat udah gak ada gap lagi. Kita sebenarnya bisa cari Tuhan tiap hari. Kita bisa intim sama Tuhan tiap hari. Tapi masalahnya, mau gak kita cari Tuhan tiap hari? Ya, mau gak kita hidup belajar untuk jadi berkat bagi sesama? Itu pertanyaannya, pilihannya ada di tangan kita. Ya, Tuhan sih mau untuk mempertemukan dirinya sama kita tiap hari. Masalahnya kita mau apa enggak. Nah, hari ini kita akan belajar 3 fokus area yang harus kita perhatikan agar kita bisa menjadi berkat, yaitu menjadi saksi. Saksi bukan cuma ngomong-ngomong, hidup kita itu harus jadi saksi, harus bisa dibaca sama semua orang. Area nomor satu adalah gestur kita, body language. Menurut KBBI, bahasa tubuh, gerak anggota tubuh yang biasanya memiliki makna sendiri, ya. Dan dia juga bisa, gestur kita itu menunjukkan isi pikiran atau hati seseorang, bahkan seringkali pemikiran yang tidak terucapkan. Saudara tahu riset bilang gini, kalau gestur kita itu kan bisa dibaca orang ya, dilihat orang ya. Gestur kita itu bisa naikin nilai pesan kita kepada lawan bicara kita by 65%. Ya, jadi gestur kita itu belum apa-apa udah ngomong dulu sama orang. Dia naikin nilai message yang kita mau sampaikan kepada lawan bicara kita. Firman Tuhan di Lukas 22 ayat 61 ya. Firman Tuhan bilang gini, kalau saudara ingat nanti mungkin pulang baca sendiri ya. Petrus waktu penangkapan Yesus. Ditanya dong Petrus, kamu tuh muridnya Yesus? Enggak, dia mati-matian nyangkal. Enggak. Tapi waktu dia eye contact sama Yesus, waktu Yesus lihat dia lihat Yesus. Yesus gak ngomong dasar kamu murid kurang ajar ya, awas ya gue petir ya. Yesus gak perlu ngomong gitu, cuman eye contact aja. Dia langsung ingat, oh iya ya Tuhan pernah bilang sebelum ayam berkokok 3 kali, aku akan menyangkal Yesus. Lalu Petrus nangis. Gak perlu Tuhan maki dia, marahinnya gak perlu. Cukup dengan tatapan mata. Saya ingat waktu saya sekolah di Singapura, SMP 2. Biasa dong ya, mami saya datang ke Singapura. Ini saya pikir, wah saya udah jago nih, bolos hari itu. Karena ada pelajaran jahit, saya paling takut pelajaran jahit. Jahit kancing gak bisa jahit. Mesin jahit yang di sekolah tuh yang masih diinjak-injak itu udah saya rusakin satu. Saya gak mau sekolah. Terus saya bawa baju di ransel, saya tukar baju, saya naik taksi dari seberang. Jadi dari jendela apartemen saya tuh kelihatan, ini anak naik bus ke sekolah, jalan sana, atau naik taksi ke sana, lawan arah. Ternyata saya ketahuan sama mami bolos. Pulang sekolah, pulangnya tepat jam 12:30 saya udah di rumah duduk manis pakai seragam lagi. Mami saya cuma tanya, dari mana? Dari sekolah. Emang dari mana Mi? Mami saya cuma duduk nangis. Wah gue tahu ini fatal nih, gue ketahuan bolos. Akhirnya saya bilang iya Mi bolos, soalnya gak bener. Mami cuma bilang, ya lain kali jangan ya, soalnya papi cari duit susah, sekolahin anak-anak sekolah di luar negeri. Oh yang saya udah tahu itu fatal banget. Tapi emak pulang, Eke tetap bolos, gak apa-apa juga. Anyways, gestur kita adalah jendela, saudara, jendela untuk melihat proses pemikiran seorang. Di dalam sebuah komunikasi, 55% itu adalah gestur kita. 38% adalah intonasi kita. 7% itu isi pesannya. Betapa pentingnya gestur, ya. Komunikasi, pernah nggak kita komunikasi sama orang, terus orang lawan bicara kita main handphone? Kesel nggak? Kesel. Saya pernah tuh ditegur sama Devi. Waktu kita ketemu satu anak muda ya di luar negeri gitu, saya tuh udah ngantuk banget dan udaranya dingin banget. Dan kita habis minum koktail gitu. Jadi ngobrol-ngobrol mata saya ke sana kemari, saya cuma manggut ala kadarnya. Padahal dia lagi cerita tuh excited. Lalu Devi bilang gini, Ngana itu ya kalau ngobrol sama orang lihat matanya. Show, kamu harus tunjukkan bahwa kamu tuh benar-benar berminat sama isi pembicaraannya. Itu lu tuh gak hormati orang loh, walaupun dia anak muda masih sekolah gitu. Oh saya bilang oh iya ya oke. Tapi mulai hari itu saya belajar kalau komunikasi sama orang saya harus hargai, harus lihat mukanya, harus lihat matanya. Dan saya gak boleh gini,
Nggak boleh. Itu saya paling takut kalau komunikasi sama orang begitu kayak, lu apa sih kalau nggak mau komunikasi ya udah nggak usah gitu loh. Pernah nggak sih kita lihat, kita di panggung nih ya, WL singer. Lihat ke bawah kan, jemaat yang nyanyinya kayak, males gak sih? Motivasinya di mana gitu loh. Kita mau menguatkan orang, malah orang melemahkan kita, males banget gitu ya. Jadi hari ini kita mesti belajar, gestur itu penting sekali. Hati yang gembira, saudara firman Tuhan bilang gini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita bisa lihat bahasa tubuh orang, gestur orang dari kondisi hati. Sumpah berantem sama suami di rumah, tekuk muka. Saudara saya bilangin ya, ini jangan terlalu digini-giniin sering nih. Jangan terlalu marah-marah, jangan terlalu sumpah sering kayak gini-gini. Saudara akan buang duit ekstra buat botox tahu. Botox tuh sakit loh dan mahal loh. Ya jangan macem-macem, mau lihat jidatnya licin jangan terlalu banyak ini. Senyum aja, kalau senyum itu otot muka tuh bagus loh. Kalau frowning ininya nanti keluar di filler, aduh filler setengah mati, lu gak bisa tidur tengkurup, lu harus tidur terlentang gitu. Ya hati-hati. Jadi saudara, kita harus memiliki kondisi hati yang senantiasa penuh dengan sukacita, ya. Kayak saya bikin satu peraturan di rumah saya sama Devi. Ngana kalau di kantor ada masalah ini, masalah ono, selesaikan di kantor. Istilahnya derita lu lah, kerjain selesain di luar. Jangan bawa ke rumah. Keluargaku adalah surgaku. Iya kan? Ayo bilang dulu dong, keluargaku adalah amin, hebat jemaat Selipi ini. Jadi kalau di rumah harus maintain sukacita, jangan bawa bom ke istrinya. Ya, saya paling males lihat orang mukanya yang kayak jenis-jenis telan bom gitu, yang tiba-tiba meledak gitu kita nggak tahu gitu ya. Lalu saya pernah juga sama Devi, kita pulang dari Amerika 2019, kita ngajar SEAL. Di sini siapa yang belum ikut SEAL, Marriage Retreat, MCC? Waduh, belum semua kacau. Bugem, Pagem tolong di endorse ya. Ya, nanti next SEAL ya. Minimal core team harus ikut dulu. Jadi kita kan SEAL itu memulihkan pernikahan ya. Lalu saya capek banget deh, hari ini sampai besoknya harus ngajar pagi-pagi ke puncak. Jadi Devi tanya, saya tidur, pulang dari airport saya tidur. Ngana udah siap belum? Ya ntar gampang lah Dev, ini. Gimana dulu ngoceh-ngoceh, kena lah saya, kena semprot. Lalu sumpek dong, gila lu masa gak tahu sih capek aku loh. Aku kan gak bisa tidur gitu. Wah kayak kayak muka perang dulu. Sampai puncak ada orang yang tanya, are you okay? Waduh di situ saya malu banget. Gimana caranya kita mau memulihkan pernikahan orang, pernikahan kita sedang dalam konflik. Lalu saya bilang sama Devi, cepet kita baikan, kita pemulihan. Ini pemulihannya bener loh ya, jangan ketawa loh. Bukan abal-abal, bukan main-main loh. Jadi bahasa tubuh, gestur itu penting sekali. Smile more, senyumlah lebih banyak, karena ketawa itu menular loh, ketawa menular. Karena kita punya mimik ya, facial expression itu punya kuasa untuk membangkitkan semangat orang atau menjatuhkan iman orang. Ya, jadi hal pertama gestur. Gestur kita tuh harus diperhatikan. Karena firman Tuhan juga bilang ini ya, kalau kamu puasa, Tuhan bilang apa? Cuci muka. Biasa kita puasa kan lemes, loyo, aduh maunya tidur. Puasa, cuci muka supaya kamu menebarkan energi yang positif. Ya, yaitu derita lu, urus diri lu, ya kan? Supaya kita bisa menjadi berkat. Cuci muka, beresin diri kita supaya kita bisa menebar energi yang positif. Kita bisa menjadi berkat dengan cara menebarkan hal yang positif, bukan sebaliknya. Ya, jangan sebar teror ya, sebar sukacita, sebar hal yang positif. Hal pertama di mana kita bisa menjadi berkat adalah lewat gestur kita. Hal kedua, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nomor 2 adalah kita bisa menjadi berkat lewat perkataan kita. Saya cek ya, tepat itu apa sih? Itu tepat itu digambarkan seperti kayak kita khusus bikin perhiasan yang emang
emang buat kita gitu loh, yang orang lain nggak cocok, cuman cocok buat kita. Ya, sama juga dengan roda kereta perang, chariot. Ya, 2 roda, itu rodanya harus tepat. Karena itu akan ke medan perang yang kita nggak pernah tahu, yang orang dulu nggak tahu, bebatuan lah, lumpur lah, kan nggak ada aspal ya. Pokoknya jalannya aneh-aneh. Dia harus bisa jalan, bisa bawa panglimanya. Jangan sampai rodanya baru jalan dikit udah mental, panglimanya terpelanting gitu ya. Jadi perkataan yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak, harus tepat waktu ya. Karena kadang kita ngomong ya, asal ngomong aja. Apakah perkataan kita itu mengandung kasih, ya kan? Mengandung kekuatan, atau perkataan kita adalah perkataan yang mengintimidasi, yang punya efek samping. Waktu orang dengar perkataan kita, aduh males banget deh. Gua ngomong sama dia deh, belum apa-apa udah dihakimi. Belum apa-apa udah diocehin. Ya kan? Males banget deh. Perkataan kita harus tepat. Mari kita lihat firman Tuhan. Tentang lidah ya. Tentang lidah adalah, lidah walaupun anggota kecil dari tubuh, gak kelihatan ya lidah ya. Kecuali kita julur-julurin lidah, kalau gini mah gak kelihatan. Lidah walaupun anggota kecil dari tubuh dapat memegahkan perkara yang besar. Saya mau cerita, ada satu kenalan saya, dia punya anak. Anaknya waktu lahir, ini matanya agak lari-lari ke mana gitu. Jadi kalau ngomong sama orang, kita bingung nih liatin matanya mau kemana nih matanya. Anaknya kecil, bocah. Terus udah gitu dia punya rahang itu gak bener gitu. Semua orang bilang, aduh ampun deh, nanti kesian deh lo, anak lo udah gede gak dapet cowok deh. Kayak gitu, anaknya cewek. Tapi mamanya selalu memperkatakan kata-kata berkat. Dia bilang, kamu ini anak yang sweet loh, kamu ini anak yang cantik loh. Mama nih bangga lo punya anak kamu. Saya dengar tuh itu. Belum lama lalu dia mau kayak operasi lah, kayak plastic surgery gitu. Kayak operasi plastik. Saya doakan. Saya bilang, kamu jangan takut ya. Karena mamamu tuh udah tanemin kata-kata berkat di hidup kamu. Terus dia bilang, Ci, kok you tahu sih mama ngomong begitu? Ya tahu lah. Gua ini selalu nangkep perkataan yang bagus, gua akan ingat. Orang berkata gimana, mama lu sedang mengatakan kata-kata berkat buat dalam hidupmu. Supaya kamu tumbuh seperti orang yang cantik. Dia bilang, iya Ci, thank you. Jadi perkataan yang tepat itu penting banget. Saya juga sering komplimen kalau misalnya pergi kemana gitu lihat orang. Saya suka nail art, tapi saya nggak bisa tuh pakai nail art. Soalnya saya orangnya gerabak-gerubuk. Saya kalau lihat orang pakai nail art, saya bilang, bagus loh kuku kamu. Oh ya, terima kasih. Kalau saya lihat stewardess naik pesawat, make upmu tuh bagus banget loh, kulitmu tuh licin. Mereka tuh seneng gitu kalau digituin daripada lu hobi dandan lo ya. Dandan melulu ya, kapan lu layanin penumpang? Ya kan beda, message-nya beda. Dandan, iya dandan, tapi it's kayak extreme end gitu ya. Jadi lidah dapat memegahkan perkara yang besar atau menjadi dunia kejahatan. Dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Suami saya ini gak pernah ngomong bajungannya jelek, gak pernah. Walaupun mungkin jelek gitu ya. Dia ngomongnya gini, gak semua orang Kar cocok pakai baju begitu. Oh abis itu gue udah tahu baju gue jelek nih gak cocok. Betul gak? Iya, gak pernah. Dia rephrase, selalu dia rephrase. Kayak dia marahin orang gitu ya, kayak yang betulin stick golf dia gitu. Duh kamu itu ya nanti lain kali tolong lebih pinter dikit ya, lebih diperhatikan dikit daripada kamu bego, rusak loh stick golf gue. Gak pernah. Kamu lain kali perhatiin dikit ya. Kalau saya ngomong itu diperhatiin supaya kamu lebih pintar. Nah, jadi dia gak bilang bego, gak bilang jelek, enggak. Dia rephrase, selalu dia rephrase. Kalau enggak, aku sudah babak belur dari kapan-kapan, hatiku sudah berdarah-darah, you know. Di buku Critical Communication ya, ada ngebahas gini nih, setiap pembicaraan kita ada yang namanya underlying emotion. Emosi di bawah itu di alam bawah sadar, kita gak tahu. Kadang kita tegur orang dengan kasar. Lu
gimana sih? Oke, kita mau orang itu berubah, ya kan? Kita mau orang itu berubah. Tapi kita tegurnya dengan kasar, penyampaiannya gak bagus. Orang itu langsung, oke, gue dihakimi. Oke, dia gak suka sama gue. Tapi kalau kita tegur orang, message yang sama, tapi cara penyampaian kita baik. Oh iya ya, oh berarti aku salah dong. Oke, berarti aku harus berubah. Itu underlying emotion namanya. Waktu kita berbicara sama orang, kita harus lihat apa sih underlying emotion tuh bakal kayak gimana. Sama kayak Yesus dan perempuan Samaria waktu mereka ketemu. Yesus tanya, gimana suamimu? Langsung dibongkar sama Yesus kan, kamu kan gak punya suami. Kalau orang dunia itu, wah sakit hati boro-boro mau jadi saksi. Bisa saya lagi ambil ember ngomong gitu, udah bye, lu sok menghakimi gue lo ya, cabut. Tapi perempuan Samaria tidak, dia malah pergi ke kampungnya jadi saksi. Kenapa? Karena Yesus menyampaikan dengan penuh kasih. Perkataan kita harus bisa membangun orang. Karena dari lidah ini, dari mulut ini bisa membangun, ya kan? Bisa menumbuhkan atau kita bisa menghancurkan dan mematikan. Ya kan? Langsung kita lihat quote-nya Anonymous bagus. If you have nothing nice to say, don't say it. Kalau kamu gak punya sesuatu yang bagus, yang baik untuk dikatakan, udahlah gak usah ngomongin. Saya ingat ipar saya, orangnya tinggi, ada ipar saya. Pakai sepatu tinggi, ya namanya juga zaman dulu nona-nona masih muda kan. Lalu ada salah satu tantenya orang percaya bilang gini, aduh kamu tuh ya pakai sepatu tinggi. Nanti kamu gak punya anak baru kapok kamu. Itu ipar saya ingat sampai hari ini. Mungkin udah 22 tahun kali ya, udah 22 tahun. Dia masih ingat. Perkataan orang itu sungguh menjadi batu sandungan buat dia. Ya, jadi hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati gunakan mulutmu. Saya nyanyi loh, ini saya gak biasa nyanyi solo you know. Tadi mau nyanyi jingle aja takut gak masuk-masuk. Saya pikir Michael kerjain saya, padahal saya udah janjian sama Michael. Oke, jadi kita bisa jadi berkat lewat apa? Belum bangun nih semua, masa cuma di row depan? Gestur, terus nomor 2, lewat perkataan. Yang terakhir, lewat tindakan. Firman Tuhan bilang gini, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, untuk kita melakukan tindakan baik, gak usah tunggu kita sempurna loh. Gak usah tunggu kita, wah bebas dari dosa, mau tunggu sampai kapan. Saya mau show satu foto. Siapakah ini? Ini adalah ibu almarhum Ibu Meli Wijaya adalah ibu, jadi gimana ya, omanya suamiku dan aku. Kenapa saya tampilin ini? Oma itu didiagnos kanker 2001. Tapi puji Tuhan dia bisa bertahan sampai 2009. Dia itu mengidap kanker, kemoterapi. Saya dengar kemoterapi begitu menakutkan. Dia bukan orang yang, aduh lemes, terima nasib, aduh oke, gue lagi kurang bagus nasibku. Mesti ini, mesti itu. Kenapa Tuhan? Enggak. Orang kanker biasanya kurus ya, dia makin gemuk, ya kan? Dia dandan, dia nyanggul, pokoknya kayak orang biasa, orang normal. Dan apa yang dia lakukan? Habis kemoterapi, dia keliling tuh, dia doain orang-orang yang senasib dengan dia. Dia doakan, dia kasih kekuatan. Bahkan ada 1 tahun, saya lupa tahun berapa, dia bisa keliling, nggak tahu bagaimana ceritanya, dia keliling rumah sakit kah atau apa. Ada anak gagal jantung, saya masih ingat namanya Yosefin, bapaknya namanya Yosef. Itu gembala di gereja Ciputat, semalam saya baru ingat sih by the way. Dia bisa urus itu anak gagal jantung sampai sembuh sempurna loh. Kasih kemuliaan buat Tuhan dulu dong. Gak usah tunggu waktu kita normal, kita sehat, kita banyak duit, gak usah. Tindakan perbuatan baik di mana kita boleh menjadi saksi Tuhan, lakukan aja sekarang. Kita bisa doakan. Kita baru launch Home Plus ya. Marilah kita jangkau orang-orang di luar. Supaya lewat tindakan kita, ya jangan nanti Home Plus sharing terus kita gitu, jangan ya. Lakukan tindakan yang baik supaya kita boleh menjadi berkat. Next picture. Yang pakai topi adalah Pak Dedi.
Saya rasa dia udah mau jadi gubernur Tasik kali ya, Tasikmalaya. Pak Nathanael udah diteror berapa kali suruh ikut ke Tasik kan. Nah ceritanya dia makan sama siapa tuh? Sama tukang parkir dan tukang beca. Ternyata papiku dulu waktu mau Uber Mami tuh kan dia perlu duit ya buat merit gitu ya. Lalu dia buka usaha di Tasik, buka bengkel. Itu ada orang yang di bocah dia kenal, ada bekas karyawan dia. Jadi waktu lebaran dia bikin goodie bag. Dia kasih kaos, dia kasih segala macam, dia bawa ke Tasik, dia bagi-bagiin. Jadi si papi makan sama tukang beca dan tukang parkir. Ya nggak apa-apa, nanti kita vote dia buat jadi gubernur Tasikmalaya ya. Jadi sekali lagi, tindakan baik tidak selalu harus kita dalam kondisi yang sempurna. Ya kan? Kita lihat firman Tuhan. Sekalipun dalam kesesakan, ujian dan intimidasi, tetap miliki tindakan yang konsisten. Bicara tentang siapa? Paulus dan Silas. Ya kan, di penjara loh, bukan salah mereka lagi. Pokoknya mereka di penjara, dipukulin, segala macam. Tapi tindakan mereka apa? Tetap memuji Tuhan kok. Tetap memberitakan kabar baik kok. Tindakan yang baik adalah bagaimana cara kita meresponi keadaan kita. Mau bagus, mau jelek, mau susah, mau seneng. Tindakan kita harus konsisten ya. Jangan waktu kita mengalami kesesakan membletepar. Kalau kita senang, wah kita berapi-api. Jangan. Be konsisten aja. Jangan sampai kita jadi dua kepribadian. Nanti orang bingung ini kamu salah pakai topeng, jadi orang salah baca hidupmu gitu ya. Tindakan harus konsisten. Susah senang tetap harus sama memuliakan Tuhan. Karena orang lagi lihat hidup kita loh ya. Firman Tuhan bilang gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan saya cek ya, bahasa aslinya dia pakai kata confinement. Tahu gak sih confinement? Itu ibu-ibu abis ngelahirin ada AI yang jagain ya supaya bisa sehat kembali. Jadi dijagain terus tuh. Dan juga seperti kayak seperti safe box, lemari besi. Kita kan nggak mau kan orang colong dalamnya kan. Kita harus jagain terus. Jadi kondisi hati kita harus jagain terus dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ kita lihat loh kehidupan orang ini tuh gimana sih. Baik dan buruk kehidupan seseorang ya ditentukan dari hati. Hari ini kita mesti cek. Apakah orang yang hang out sama kita, yang dekat sama kita itu dapat berubah menjadi positif atau yang sebaliknya. Aku suka lo deket dia lo karena dia begini-begini. Oh dia selalu ceria, dia selalu kasih kata-kata baik. Daripada aduh jangan dong, aduh please jangan dia jangan datang. Gue mendingan cari exit strategi, gue cari alasan, gue kabur. Mau jadi yang mana? Pilihan di tangan kita. Di Amerika, saudara, ada satu riset yang dilakukan ke orang umur 75 sampai 82. Orang yang interview tanya gini, kalau kamu bisa putar balik waktu, apa yang akan kamu lakukan? Orang itu bilang, kalau saya bisa putar balik waktu ya, saya itu akan memperlakukan sesama saya dengan lebih lagi baik. Saya itu akan akan memperhatikan gaya hidup saya. Apakah saya sudah menjadi terang? Apakah saya sudah menjadi jawaban buat banyak orang? Karena saudara, waktu kita dipanggil pulang ke rumah Bapak, orang tuh gak bakal inget seberapa kaya kita, gak bakal inget. Seberapa cantik, seberapa ganteng, enggak juga. Yang orang inget apa? Perbuatan baik apa yang kita pernah lakukan untuk memberkati orang di sekeliling kita. Suatu hari saudara saya undang tim worship untuk naik. Suatu hari ada satu guru ya, kelas 5 SD. Jadi kalau saya nggak tahu sih sekolah di Jakarta gimana, di luar negeri tuh kayak beberapa kelas gitu di dalam satu lorong koridor. Dia bilang, oke anak-anak ambil balon, tiup balonnya. Begitu kamu tiup, kamu tulis namamu. Wah anak-anak excited, ada berapa ratus orang di koridor itu. Lalu gurunya bilang, oke udah tulis ya, oke udah tulis nama, lempar sekarang, lempar di koridor itu, lempar. Sekarang saya mau kamu cari balon dengan namamu. Buset, panik semuanya. Wah udah kalang kabut semuanya, ratusan orang, ratusan balon.
Wah frustrasi, nggak bisa. Lalu gurunya bilang gini, oke, daripada kalian frustrasi, sekarang ambil balon di depanmu, namanya siapa, kasih ke orang itu. Wah mereka langsung seneng kasih orang itu. Saudara, apa yang kita tabur, ya? What goes around comes around, ya kan? Kita tabur kebaikan, kita dapat kebaikan. Ya, kita tabur positivity, kita dapat positivity. Lewat message ini apa sih? Kalau kita cari kebahagiaan, kita mau cari apa yang penting buat kita, itu nggak akan habis. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa oh ya kita mengasihi, aku mengasihi kamu, aku mau menjadi berkat buat kamu. Betapa sukacitanya kita bisa jadi orang itu. Ya, kita tabur semua kebaikan supaya orang boleh melihat Kristus lewat kehidupan kita. Hari ini mari kita naikkan pujian. Hidup firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, kalau hari ini kita lakukan, kita belajar 3 hal, kita mau menjadi berkat lewat gestur kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Kita belajar terus disempurnakan. Saya rasa itu bukan hal yang sulit karena kita sudah punya Roh Kudus untuk menolong kita. Dengan demikian kita tabur positivity, kita kasih positive energy ke orang lain. Kita berkati hidup orang lain. Saya percaya kita semua di sini, saudara dan saya, punya kemampuan untuk melakukan itu, bukan? Supaya kita bisa go and tell the world bahwa Kristus hidup di dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan sudah mengajar kami bagaimana untuk menjadi berkat. Lewat 3 hal yang sederhana. Lewat gestur kami harus menebarkan aura yang positif. Supaya orang diberkati lewat kehidupan kami. Kami harus memperkatakan perkataan yang membangun bukan yang menjatuhkan. Supaya hidup orang boleh dibawa lebih dekat lagi kepada Kristus. Kami juga harus bertindak sebagaimana surat Kristus yang terbuka. Semua orang bisa membaca hidup kami. Semua orang bisa kenal kami karena kami adalah murid-murid Kristus. Kami percaya Tuhan, ketiga hal ini Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melakukannya. Kami percaya kuasa dari Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Sehingga Engkau akan membuat kami semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu. Supaya kami boleh go and tell the world bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Di mana Kristus hidup di dalam kehidupan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.